warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabipun. Kami dari kelompok 1 Biomimikri Biologi Dasar TPB 52 yang beranggotakan Saya Novalisan dengan NIM 122501161. Saya Dinda Talia Salsabila dengan NIM 122250143. saya Nada Anisipada dengan NIM 122250141. Saya Febi Setia Putri dengan NIM 122250146. Saya Rahmi Wulandari dengan NIM 122250131. Saya Destri Luciana Timbong dengan NIM 122250149. Dan saya Farhan Kamal dengan NIM 122250157 akan menjelaskan mengenai biomimikri yang bertema pemanfaatan kerang hijau Perna viridis sebagai bahan pembuatan alat pembersih udara. Selamat menyaksikan. Kata biomimikri pertama kali dimuat dalam kajian ilmiah pada awal 1960-an. Kata tersebut berasal dari dua kata Yunani, bios yang berarti kehidupan dan mimemis yang berarti meniru. Secara sederhana, biomimikri berarti meniru kehidupan. Mempelajari bagaimana organisme biologis telah mampu mengatasi tantangan dan telah beradaptasi untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Biomimikri memiliki makna yang beragam menurut para ilmuwan dan peneliti. Biomimikri merupakan teori yang menginterpretasikan alam sebagai sebuah model, mentor, dan alat ukur dalam hal acuan mendesain atau menarik ilmu dari alam. Proses peniruan desain dalam ilmu biomimikri merupakan sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan pada perancangan. Alam sangat menginspirasi, bukan hanya karena kesempurnaannya, tapi karena alam banyak menghasilkan solusi permasalahan yang sustainable. Dengan menggunakan alam sebagai model, kita bisa mendapatkan ide-ide untuk memecahkan masalah dari organisme-organisme. Apapun yang coba kita lakukan, biasanya ada organisme-organisme yang telah mengembangkan strategi-strategi sukses untuk melakukannya. Menerapkan alam sebagai ukuran, kita bisa memandang pada dunia alam untuk melihat apa saja yang mungkin terjadi. Mengambil alam sebagai mentor, kita bisa mengenali bahwa kita adalah sebuah bagian sistem yang besar dan memperlakukan alam sebagai sumber ide daripada sumber untuk dieksploitasi. Masalah pencemaran udara pada era teknologi pada masa kini telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya zat-zat polutan yang ditimbulkan dari kegiatan sehari-hari, seperti banyaknya pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor yang setiap harinya selalu menghasilkan polutan. Seperti halnya kebakaran hutan yang mencemari udara bersih, hal ini menjadi sumber masalah besar bagi keberlangsungan makhluk hidup yang membutuhkan udara bersih untuk bernafas. Udara yang telah tercemar oleh zat-zat polutan tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia, melainkan seluruh makhluk hidup dan lingkungan juga akan terkena efek dari pencemaran udara tersebut. Pada manusia, hal itu akan menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit berbahaya seperti gangguan pernafasan yang dapat memicu terjadinya kematian. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan masyarakat akan perangkat-perangkat rumah tangga juga semakin meningkat. Maka terciptalah begitu banyak perangkat dengan teknologi yang begitu inovatif sebagai penunjang kebutuhan masyarakat itu sendiri, termasuk halnya perangkat penyaring udara. Namun tidak menutup kemungkinan alat tersebut juga menimbulkan polusi di sektor selain udara. Oleh karena itu dirancang alat pembersih udara yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, yaitu kerang hijau atau Perna viridis. Dari hasil penelitian di Teluk Jakarta, ditemukan kerang hijau yang mengandung banyak logam berat di dalamnya seperti merkuri, kadmium, timbal, krom, dan timah, dan dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini terjadi karena Perna viridis menyerap polusi di sekitarnya dan menyaring partikel-partikelnya tersebut. Kitosan cangkang kerang hijau memiliki kandungan air yang rendah dan derajat deasetilasi yang besar. Hal ini mendukung kerang hijau untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan filtrasi. Kerang hijau mengandung 95-97% CaCO3 atau kalsium karbonat ketika dipanaskan. Maka dari itu, akan dilakukan proses kalsinasi untuk pemanfaatannya. Proses ini berupa pemanasan suatu benda di bawah titik lebur untuk menguapkan komponen yang bisa menguap pada cangkang kerang hijau.
Kemudian, dilakukan penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan penggilingan untuk membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Alat pembersih udara atau air purifier memiliki cara kerja yang cukup sederhana, yaitu ketika dinyalakan, udara yang berada pada ruang lingkupnya akan tersedot dengan bantuan kipas dan ditangkap oleh filter yang terletak di bagian belakang alat. Disinilah kerang hijau yang telah dikalsinasi dan dihaluskan digunakan sebagai alat bantu penyaringan. Kemudian, udara yang telah melalui proses filter akan disalurkan kembali dengan keadaan yang lebih bersih dan bebas polusi debu, kuman, bakteri, dan lain-lain. Menurut hipotesa, kerang hijau akan menyerap polusi karbon dioksida jauh lebih efisien dan menghasilkan persen emisi yang lebih sedikit. Dan setelah penggunaan, jika pori-porinya telah penuh dengan polusi, dapat digunakan kembali dengan melakukan proses kalsinasi ulang sehingga tidak harus dibuang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.